Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman MFA Entertainment ID. Ketemu barengan sama Janu di Bincang Namu. Nah, Bincang Namu kali ini Janu udah ketemuan sama Pak Ustadz YB. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz. Alhamdulillah saya. Alhamdulillah saya. Wah Pak Ustadz, tapi ini terima kasih banyak nih udah menyempatkan waktunya dengan segudang kegiatan Pak Ustadz yang sangat luar biasa dukdek gitu ya. Tapi ini mau berbincang-bincang barengan sama Janu dan juga teman-teman dari MFA Entertainment ID. Oke. Nah Pak Ustadz, Janu pengen tahu nih kenapa dipanggil Pak Ustadz YB? Itu kan lagi tren disingkat-singkat ya kan, Yusuf Burhanuddin. Kalau Yusbur kan jelek ya udah. Jadinya YB gitu ya. Ada UAS, ada apa Ustadz Iyadi, bisa ada UY, ada makanya ya udahlah YB jadi aja. YB, oke. Pak Ustadz YB gitu. Justin Bieber lah. Oke, Justin Bieber mah di sana, kalau di Indonesia Justin gitu ya Kang Ustadz ya. Oke, nah teman-teman MFA Entertainment ID, ini Kang YB ini atau Pak Ustadz YB ini adalah salah satu pengusaha kopi juga yang ada di Kota Bandung. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol ini tentang usaha kopinya yang ada di Kota Bandung, nah Janu pengen tahu nih perjalanan kisah hidupnya Kang YB ini sebelum akhirnya sekarang menjadi pengusaha. Tapi sebelum jadi pengusaha, Kang YB ini ternyata memang dia udah bergelut di bidang tulis menulis begitu ya, Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Oke, nulis menulis, terus juga pendidikannya juga ke Malaysia begitu Pak Ustadz ya. Terus di Mesir juga begitu Pak Ustadz ya. Dan juga pastinya di Indonesia ada di UIN Bandung ya. Jadi Ajano gini, kalau untuk nulis kita udah jadi ideologi ya. Nulis itu udah jadi kebutuhan kita, satu kebutuhan gitu ya. Satu ekspresi dalam bidang kecendekiaan atau intelektual. Tapi dulu sebetulnya sederhana aja, kita nulis itu pengen dapat duit gitu aja. Oke. Ya sederhana aja karena kebutuhan, karena kita misalkan belum dapat beasiswa ataupun apa, akhirnya kita terpaksa cari sendiri untuk menutupi berbagai kebutuhan. Awalnya nulis di media dan kemudian terus gitu ada kejuaraan dan lain sebagainya, dan akhirnya sampai nulis buku dan nerjemahin. Gitu. Alright. Nah Pak Ustadz, kenapa sih bisa tadi kan Pak Ustadz bilang ini jadi satu kebutuhan karena mungkin urusan perut begitu Pak Ustadz ya, karena uang begitu ya. Betul. Nah, waktu jadi mahasiswa dulu kan. Kalau sekarang justru ketika urusan perut udah terpenuhi, saya tinggalkan karena berarti bisa gitu ya. Padahal kan nggak boleh gitu kan. Boleh gitu. Harusnya kalau idealisme nulis harus tetap. Walaupun misalkan sekarang nulis kan coba. Saya tadi lihat koran ya. Di traffic light itu di lampu hijau. Duh karunya ini saya kasihan banget ini nggak laku ya. Tapi karena memang orang udah megang the gadget sendiri kan, artinya udah bisa buka sendiri dan lain sebagainya, di mana ya teknologi percetakan akhirnya juga menjadi agak berkurang. Tapi itu jangan sampai menyurutkan orang untuk menulis. Dulu kan orang nulis, saya itu di Opini Republika, di Kompas misalkan, di apa, orang berebut baca ini apa tentang apa gitu. Itu asik banget. Gitu. Nah Pak Ustadz dulu nulis itu nulis tentang cerita-cerita atau nulis tentang berita atau gimana tuh Pak Ustadz? Yang di samping saya sering nulis kasbon, juga nulis. Saya banyak tentu ya dalam nulis dalam bidang keagamaan. Dan dalam bidang keagamaan dan pemikiran. Kalau di dalam di media media publik, kita di media massa, kita banyak soal-soal pemikiran atau soal agama, dan basic kita di tafsir. Berarti memang ini dari dulu nulisnya soal-soal pemikiran dan juga soal-soal agama begitu ya. Betul. Nah, itu terinspirasi dari siapa Pak Ustadz? Selain terinspirasi dari urusan perut gitu ya. Itu untuk nulis terinspirasi dari siapa? Terinspirasi bahwa kita lahir harus punya sejarah. Jadi setiap orang itu berbeda, yang satu dengan yang lainnya. Saya kira tidak ada manusia yang
Ya, jadi sangat mubazir kalau Anda menjadi orang yang putus asa. Karena Anda lahir itu justru berbeda dan dikehendaki. Anda itu unik dan dikehendaki. Karena itu saya sering pengen punya sejarah, misalkan siapa saya dulu dengan curhat-curhat. Makanya ada nih curhat saya itu sampai kemudian cita-cita saya yang saya tulis jadi akhirnya. Ya dulu misalkan pernah bercita-cita saya pengen sekolah ke Universitas Al-Azhar Mesir. Pokoknya peduli gak peduli ini mampu atau enggak, nanti waktu yang akan membuktikan dan Allah yang akan merestui atau tidaknya. Saya tulis tuh gede-gede tuh. Pengen jadi apa, pakar apa. Subhanallah. Semua yang saya tulis itu jadi hari. Jadi itu adalah sistem tarik menarik begitu Pak Ustadz ya. Sistem magnet tarik menarik yang apa kita pikirkan, apa yang kita tulis dan selalu kita lihat begitu dan akhirnya menjadi kenyataan. Betul. Gitu. Cuman belum bikin ini aja, belum bikin novel aja gitu ya, novel gitu ya atau segala macam. Tapi kalau sekarang Pak Ustadz masih aktif menulis atau memang sudah? Ini keburu sibuk ini kopi. Tapi nulis saya terus, nulis makalah dan lain sebagainya. Apalagi sekarang juga lagi nulis di beberapa jurnal, di tesis juga yang lainnya. Disertasi lah kalau di kita. Baiklah ya. Tapi memang nulis masih begitu, tapi terus memang sibuk dengan sekarang usaha Pak Ustadz yang sedang dirintis begitu Pak Ustadz ya. Nah Pak Ustadz, terus ini kan pendidikan Pak Ustadz sendiri, ini ke Mesir, itu S1. Perjalanan ke Mesir, Indonesia ke Mesir kan sangat luar biasa biayanya begitu ya Pak Ustadz. Itu tahun berapa itu Pak Ustadz? Saya masih ingat itu, waktu kiamat gak jadi. 2012? Iya, 1999. 2012. Bukan yang 2012. Ada lagi dulu. 2012 itu yang kasus yang keberapa itu? Kasus yang ketiga nggak jadi. Karena panitia langit gak siap. Itu sebenarnya tanggal 9 September 9 bulan 999. Pas setelah moneter itu ya, krisis moneter 97, kita 2 tahun justru berangkat. Ya kan, dan itu saya nggak ada persiapan apa-apa. Sekolah di sini aja saya ngambil di UIN aja udah keteteran, artinya dari segi biaya ya. Tapi saya selalu menganggap bahwa kalau Allah menghendaki dan memang kalau Allah memberikan jalannya, karena ini sekolah kan bukan persoalan uang, sebagaimana jodoh juga bukan persoalan uang, usaha juga bukan persoalan uang. Jadi modal itu tidak terberhenti di sana. Itu adalah persoalan takdir. Makanya kata Ali bin Abi Thalib gini, kalau bukan takdir Anda, sekalipun Anda mengejarnya, mau gimana pun Anda mengejar itu semua, maka tidak akan pernah jadi milik Anda. Tapi kalau memang sudah takdir Anda nggak perlu mencarinya, maka dia akan menemukanmu. Artinya dengan penuh kemudahan. Saya percaya itu dan Masya Allah, sugesti dan kepercayaan saya itu kemudian terwujud satu persatu, termasuk ke sana, ke Mesir. Saya masih ingat ya, perjalanan tuh pesawat 2 hari, itu sebelumnya 7 bulan 999. Dan saat itu kita tahu bahwa ada ramalan kiamat itu terjadi pada tanggal 9/9/99. Nah saya persis ketika saya udah sampai ke bandara, sampai ke nelpon sama ibu, Bu gimana kiamat jadi nggak jadi? Karena panitia langit nggak siap gitu ya Pak Ustadz ya. Ya itu saya masih ingat banget tanggal itu karena angka cantik dan juga angka yang ada kekonyolan terjadi. 9999 begitu Pak Ustadz ya. Makanya kita angkatan 99. Pak Ustadz, kenapa tiba-tiba bisa ke Mesir? Apakah memang Pak Ustadz daftar beasiswa begitu atau gimana gitu Pak Ustadz? Ya, kita pertama memang karena obsesi dari sejak kecil. Kita pengen kalau kita kan di bidang agama ada beberapa bidang agama yang mungkin menjadi obsesi, pengen universitas mana. Di antaranya kalau nggak Madinah ya Mesir. Kalau nggak Madinah ya Kairo. Akhirnya saya pengagum ke Kairo, yaitu belajar belajar agama ya di universitas tertua di dunia. Dan akhirnya alhamdulillah yang kedua, bagaimana cara dapat beasiswa itu, dan akhirnya saya dapat orang tua asuh lah gitu. Di Mesirnya. Enggak di sini. Di orang sini. tua asuh yang kemudian memberangkatkan kita ke Mesir. Untuk mendapatkan pengajaran di sana, walaupun nggak dapat beasiswa juga di sana. Akhirnya kita alhamdulillah perjuangan lagi, tapi Masya Allah sampai saya kemudian nikah juga ketika kuliah, kemudian punya anak juga di ketika Mesir, kuliah di Mesir. Istri orang Mesir juga? Enggak. Kira istri orang Mesir. New Zealand. Selandia Baru tapi Beladina, Pengenaran.
Setelah dia baru. Oke, siap Pak Ustadz. Oke, jadi memang dari awalnya dari sistem tarik menarik begitu Pak Ustadz ya, dari kecil memang suka menulis, terus juga segala sesuatu yang memang dicita-citakan itu suka ditulis juga begitu, dan selalu menjadi terlihat dan juga jadi inspirasi begitu, dan akhirnya menjadi satu kenyataan. Nah, teman-teman MFA seperti itu. Oke Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz, ini setelah dari Mesir, berapa lama tuh di Mesir? 7 tahun lah. 7 tahun di Mesir, mengambil S1 begitu? Oh ya, ngambil S1 ya. Karena dulu saya ngambil yang lain juga, tapi ya udahlah karena terlalu jadi banyak aktivis gitu ya. Banyak aktivitas, dan akhirnya kita memilih satu jurusan dan kita beres di bidang itu, di bidang tafsir. Jurusan tafsir berarti Pak Ustadz ya. Kemudian balik ke Indonesia. Di Indonesia langsung megang percetakan juga, penerbitan bukan percetakan, penerbitan. Banyak buku yang kita sudah tulis, alhamdulillah, termasuk juga kemudian saya berediting Quran dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu ke Bogor, S2 tahun 2009. Oh, S2 di Bogor Pak Ustadz? Sudah di Bogor, kemudian setelah itu beres, alhamdulillah 2012. 2012, setelah itu aktif lagi, mulai ngajar. Saya ngajar di UIN, ngajar di TB, di FSRD, terus juga ngajar di Telkom University. Habis gitu, kemudian ceramah kemana-mana, ke bimbing umroh, dan akhirnya saya juga memerlukan amanah yang terakhir, apa itu? S3. Saya harus ambil PhD, dan itulah saya juga berbicara takdir. Saya tadinya udah karena kesibukan yang lumayan padat, saya ngambil udah di Jogja aja. Tadinya? Di UIN ya tadinya. Apa yang terjadi? Kenapa nggak jadi coba? Kenapa Pak Ustadz? Tanya saya. Ya kenapa Pak Ustadz? Cuma satu syarat aja. Apa itu? Nggak bawa hal yang sepele. Apa itu? Nggak bawa. Ada beberapa proposal yang nggak saya bawa untuk pengajuan itu. Dan akhirnya saya nggak jadi. Yang lain beres. Termasuk uang bukan kendala, kemarin itu apa, dan deket di Jogja gitu ya. Sebelum saya kemudian ngambil ke Kuala Lumpur dari Jogja itu, artinya saya nggak berjodoh gitu loh maksud saya. Benar-benar. Sekalipun deket, sekalipun gampang, hotel juga murah. Kalau kita kan maksudnya kita kalkulasi itu semua kan, karena mau jadi mahasiswa. Ya ini jauh ya sebelum jadi pengusaha kopi. Jadi biar agak membedakan. Jadi saya akhirnya apa? Jadi saya pesen tiket langsung ke Kuala Lumpur. Karena udah ada alternatif kan. Ini dalam rangka mencari takdir itu gimana? Saya bilang pastilah ke Kuala Lumpur. Udah ke Kuala Lumpur. Wah, beres sampai ke Kuala Lumpur, ada yang nyambut saya di sana, beres 5 hari saya udah jadi mahasiswa. Beres malah lebih cepat di sana. Lebih cepat. Ini adalah cepat ya. Saya bilang kok bisa ya yang jauh ini. Tapi saya nggak berpikir kan, gimana nih? Lu harus kalkulasiin antara Bandung Jogja misalkan. Antum harus kalkulasiin berapa antara dengan Bandung Malaysia. Lu kan jauh banget. Iya betul. Maksud saya kalau Allah menghendaki masih ada takdirnya, pasti ada ongkosnya, pasti ada jalannya, pasti ada kemudahan. Dan alhamdulillahnya saya bolak-balik terus. Baik, dan itu bahkan ketemu banyak jamaah di Malaysia. Nah itu adalah salah satu tadi ya yang dikutip dari Pak Ustadz sendiri adalah takdir begitu Pak Ustadz ya, dimana kita mengejar yang dekat, yang hanya bisa dicapai pakai kereta lah istilahnya begitu Pak Ustadz ya, tiba-tiba hanya dengan satu syarat yang tidak bisa ditepati atau kurang begitu Pak Ustadz, kurang. Tidak jadi. Tapi yang harus melewati negara, negara lain alias keluar negeri gitu teman-teman MFA, hanya 5 hari udah jadi mahasiswa. Nah, itulah qadarullah berarti ya. Betul, qadarullah, betul sekali. Nah, Pak Ustadz setelah itu berarti sekarang Pak Ustadz sudah menjadi S3? Insyaallah di akhir ini insyaallah. Ini akhir tahun lah. Di akhir tahun ini ya. Setelah masa pandemi. Di akhir tahun ini berarti Pak Ustadz udah menjadi S3 begitu, dan ya itu tadi kegiatan Pak Ustadz dari dulu adalah menulis begitu Pak Ustadz ya. Aktivis di mana-mana juga begitu. Aktivis 1998 juga? Apanya? Pak Ustadz, aktivis juga 1998 kemarin. Saya termasuk yang mau di DO oleh UIN dulu. Karena meramaikan itu jagat persilatan begitu Pak Ustadz ya. Tapi akhirnya ya beginilah jalan atau takdir Allah begitu ya Pak Ustadz ya. Tapi dah indah bahwa saya itu ada anak-anak muda itu harus menghargai kehidupan itu, karena kehidupan itu menjadi seni ya. Seni dalam merangkai sugesti dan keimanan.
Ya, dan itu sangat indah sekali ketika seseorang mengejar gitu ya. Dan ketika misalnya mengejar seseorang yang ingin dinikahinya gitu, kemudian dapat, maka akhirnya kan kalau sudah dapat dengan susah payah, walaupun pernah ditolak berkali-kali, akhirnya dia akan bilang, kupinang kau dengan bismillah. Luar biasa. Dan kujalani dengan istighfar, karena banyak kemauannya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu mah satu tuntutan ya, satu tuntutan sebagai laki-laki ya, itu Pak Ustadz. Aduh, bener-bener tuh. Yang bilang cewek matre itu cowok pemalas. Cowok pemalas, oke. Cowok yang nggak mau usaha begitu. Nggak mau usaha. Oke. Gitu. Karena kalau misalnya laki-laki yang mau usaha, apapun perempuannya mau, tetap dicumponan gitu. Betul ya, Pak Ustadz ya. Iya. Ketika si Bunda misalkan, ayah pengen perhiasan, kita jalan-jalan yuk, ayo sayang, ayo bareng. Kita bareng-bareng walaupun nggak ada duit tuh. Cuman saya bilang, Bunda itu almar'ah as-solihah, Bunda itu wanita solehah. Dan wa khairu mataiha almar'ah. Dunia itu perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan itu kan wanita solehah. Masa perhiasan pakai perhiasan, akhirnya oh iya ya balik deh. Terbuka duit mah terbuka duit. Tapi kan jadi indah. Tapi kan jadi indah. Betul. Artinya yang seharusnya itu terjadi pertengkaran hebat. Saya itu saya sebut sebagai seni. Saya seni. Punya duit ya pergi dong ke Singapura. Kalau nggak punya duit ya jangan maksain. Betul. Yang deket aja deh gimana. Ya kayak gitu. Jadi sebetulnya saya senang merangkai ini semua gitu ya. Karena kalau seseorang besar dan kecil jadi pengusaha, itu soal sangat relatif lah. Mungkin orang ketemu apanya, kalau kata orang Cina bukan hokinya, apanya gitu ya. Kadang orang nggak ketemu hokinya, ini persoalan ada yang 2 miliar, ada yang 1 miliar, ada yang 4, itu hanya soal angka. Tapi soal yang menarik membuat saya itu banyak belajar dari orang adalah pengalaman, itu ya, experience begitu ya, luar biasa. Sama halnya kayak Janu juga ini belajar pengalaman dari Pak Ustadz yang tadi ya. Jadi yang penting banyak pengalamannya. Betul, gitu. Dan masya Allah, saya itu ngerasa kaya ya. Gini jadi ada semacam overconfident. Kalau seandainya, misalkan gini, saya selalu ngiri nih. Bukan kalau ada teman beli mobil baru, saya nggak ngiri. Tapi kalau teman punya experience baru, saya ngiri. Contoh gini, ada teman udah, kemarin, saya touring sampai ke Santolo, indah, Ustadz gini-gini. Aduh, saya mah belum. Padahal saya kan orang sini. Padahal saya mah, kenapa ya? Karena saya takut gini, saya takut gitu. Udah kita cobain ya. Pas dicobain, jadi wanian, jadi berani, kita tuh jadi mangprang. Bahwa situasi yang baru itu akan membuat Anda semakin confident. Dan termasuk saya ke Mesir kan, saya ke Mesir, mau gimana, bismillah, Allah kita pun ada di sana, gitu loh. Maksudnya bahwa kita bisa banyak berharap, berdoa, dan ternyata jauh dari apa yang disangkakan. Saya sebulan itu naik 10 kilo. Jadi gendut gitu maksudnya? Jadi gendut, dari asalnya 54, asalnya begang pisan, kurus pisan waktu di sini gitu. Pas ke sana, artinya apa? Gak kurang makan. Betul. Gak kurang makan. Yang tadinya mau, saya bayangkan bakal mati, bakal terseret arus ombak. Takut begitu Pak Ustadz ya? Atau bakal dicacak sama Firaun. Kadang-kadang. Jadi bayangan kan sampai halu. Kan? Orang kalau belum ini kan halu. Nah, malam saya lihat lagi yang NMAX yang ke Mekah, atau si Om Stephen yang sampai ke London 30.000. Saya ngiri banget itu, pengalaman sendiri. Terus juga melalui berbagai permasalahan sendiri gitu, ketemu banyak orang, itu kan indah banget itu. Kemudian jadi tulisan, kebanggaan. Nah, coba lihat ngomongannya sebelum berangkat dengan setelah berangkat, PD-nya itu beda. Beda. Udah ini gini. Jadi masya Allah, orang-orang yang udah mendapatkan, menundukan pengalaman baru itu ya overconfident-nya dalam arti bagus. Sampai NMAX-nya aja kan jadi haji, jadi haji NMAX. Makanya jadi mahal. Gak apa-apa kan nyebut merek kan, gak apa-apa ya? Gak apa-apa Pak Ustadz. Ini juga merek kan. Nah Pak Ustadz, setelah akhirnya dari Mesir begitu Pak Ustadz, yang tadinya dipikir kayaknya emang nggak bawa apa-apa atau nggak punya apa-apa begitu ya, tapi ternyata jadi naik 10 kilo begitu. Pengalaman yang didapat sama Pak Ustadz selama di sana apa sih Pak Ustadz? Pengalaman hidup begitu yang membedakan antara Indonesia dan juga Mesir begitu. Sedangkan kalau di Mesir Pak Ustadz kan istilahnya tinggal sendirilah, hidup sendirilah begitu kan. Mesir, Indonesia itu hanya soal geografi.